Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita bersua kembali di dalam kajian rutin kita setiap hari Senin ba'da zuhur. Semoga ibu-ibu yang sedang menyimak kajian ini di rumah senantiasa diliputi rasa syukur kepada Allah, karena kita diberikan kesehatan, diberikan limpahan rahmatnya, sehingga kita senantiasa istiqomah di dalam mengkaji ilmu. Hari ini insya Allah tema yang akan dibahas adalah makanan halal dan haram. Ini penting untuk kita bahas karena kita kadang-kadang dalam keseharian dihadapkan pada dilema ya, ketika kita berada dalam kondisi tidak tahu apakah ini makanan halal atau haram. Demikian pula pengetahuan kita akan fikih makanan ini sangat penting sekali, karena terkait dengan makanan ini adalah bidang atau masalah yang terus berkembang, sehingga penting buat kita memiliki kerangka berpikir ya, bagaimana kemudian para ulama-ulama kita, ulama salaf mendudukan persoalan fikih makanan ini. Semoga sekelumit dari apa yang kemudian kita hadapi di dalam masalah makanan ini akan tercerahkan dengan kajian hari ini. Semoga bermanfaat ibu-ibu rahimakumullah, dan mari kita simak baik-baik. Ibu-ibu rahimakumullah, makanan yang haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan nas. Makanan yang haram ini digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, haram karena zat atau asalnya, seperti darah, bangkai, daging babi, khamar, anjing, dan lain-lain, yang insya Allah akan diterangkan kemudian. Kemudian yang kedua, ini haram karena satu kondisi atau cara perolehannya. Misalnya saja makanan yang didapat dengan cara mencuri, menipu, atau misalnya dari riba dan lain-lain, intinya dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua jenis ini semuanya haram untuk dikonsumsi. Berikutnya, kemudian yang dijelaskan oleh syariat, memangnya apa sih pentingnya kita memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh kita? Pertama, kita menghindari, menjauhi dari makanan haram karena memang Allah melarangnya. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Jadi dalam hal ini kita sami'na wa ata'na dengan perintah dan larangan Allah. Ketika Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan darah, maka kita sami'na wa ata'na bahwa yang demikian itu adalah diharamkan oleh Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, banyak keterangan nas ya di dalam hadis-hadis terkait dengan akibat atau dampak buruk yang kemudian akan diterima oleh orang yang mengkonsumsi makanan yang haram. Nah, ini keterangan ini jelas dinyatakan oleh hadis-hadis ya. Yang pertama, orang yang memakan makanan yang haram, doa-doanya tidak akan dikabulkan. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah bersabda, seorang lelaki melaksanakan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Robku, wahai Robku. Padahal makanannya haram, mulutnya disuapi dengan sesuatu yang haram, pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin akan diterima doa itu? Itu kata dalam hadis ya, dinyatakan di dalam hadis. Kemudian makanan yang haram juga akan merusak hati dan akal. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan pikiran seseorang. Jika seseorang itu memakan makanan yang halal ya, yang baik-baik, maka makanan itu akan berpengaruh terhadap hatinya yang baik. Sebaliknya, makanan yang haram ya dikonsumsi oleh seorang muslim, maka akan tercemari pula hatinya dan akan mempengaruhi kekhusyuan dalam banyak hal dalam aktivitas, terutama adalah dalam masalah beribadah. Termasuk di sini yang
dikatakan sholat, zikir dan seterusnya. Bagaimana mungkin ya orang-orang yang makanannya haram dia merasakan kelezatan dalam ibadah, merasakan kekhusyuan, merasakan ketuma'ninahan. Karena itu harus diperhatikan oleh kita terkait dengan makanan yang haram ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa amalannya tidak diterima. Ini ada sebuah hadis riwayat At-Tabrani ya. Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakan agar aku menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu." Ya, artinya Rasulullah meminta atau menyuruh untuk memperhatikan makanan. Artinya juga diharuskan memakan makanan yang halal. Kata Rasulullah tadi ya, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya, diterima amal ibadahnya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari ya, dari seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu, dari hasil yang haram, maka neraka lebih layak untuknya." Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Ngeri sekali ya ibu-ibu rahimakumullah hadis riwayat At-Tabrani ini. Yang berikutnya adalah bahwa makanan haram akan membawa ke neraka. Kenapa dikatakan oleh para ulama akan membawa ke neraka? Karena dengan makanan yang haram yang dikonsumsinya itu akan berubah menjadi daging, dan daging tersebut nanti akan menjadi bagian kan dari tubuh kita, dari tubuh seseorang yang mengkonsumsinya. Maka dikatakan bahwa tubuh tersebut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan memakan makanan yang haram itu berarti tubuhnya terbentuk dari yang haram. Nah itu, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Berikutnya, mengurangi iman dalam hatinya. Seperti yang tadi ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, tidaklah peminum khamr ketika ia meminum khamr termasuk orang yang mukmin. Artinya ketika seseorang itu minum khamr ini adalah makanan yang haram ya, dan ini juga termasuk makanan-makanan lain yang diharamkan. Maka ketika minum khamr, dia bukan termasuk seorang yang mukmin. Posisi dia ketika minum khamr itu menunjukkan ketidakimanan. Ini dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga tadi itu mengurangi iman ya. Kemudian yang berikutnya, akibat makanan yang haram juga dia akan menzolimi diri sendiri. Kita tahu ya bagaimana kemudian makanan-makanan yang haram itu pastilah mengandung banyak mudarat atau keburukan, dampak buruk, baik itu buat dirinya dilihat dari sisi kesehatan ya, dari sisi aktivitas-aktivitas yang diakibatkan kemudian dari mengkonsumsi makanan yang haram tersebut. Nah, disinilah ini akan memudaratkan diri sendiri yang pada akhirnya akan menzalimi diri sendiri. Oleh karena itu, setiap muslim harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Demikian pula kita para ibu harus memperhatikan makanan yang kemudian kita hidangkan ya, kita racik, apalagi kemudian anak-anak kita memakannya. Pastikan bahwa apa yang dikonsumsi oleh keluarga kita adalah makanan yang halal dan thayyib. Ibu-ibu rahimakumullah, berbicara tentang fikih makanan akan dijumpai banyak sekali ragam pendapat di kalangan para ulama salaf, ulama-ulama mazhab, bahkan ulama-ulama kontemporer. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita menghadapi banyak sekali pendapat, demikian pula dengan perbedaan-perbedaan di masing-masing sudut pandang seperti itu, maka buat kita
buat Umi dan juga mungkin para ibu-ibu sekalian yang kita merasa bahwa ilmu kita kurang, maka menghargai pendapat orang lain, menghargai setiap perbedaan itu adalah sesuatu yang harus dikedepankan. Selama pendapat-pendapat tersebut kita tahu bahwa ada argumentasi syar'inya, ada landasannya, maka kita mentekadkan diri, membulatkan diri bahwa ketika kita mengambil satu pendapat, ini adalah pendapat yang kita yakini, kita sikoh ya, berdasarkan kuatu dalil, berdasarkan kekuatan dalil, demikian pula berdasarkan kesikohan kita ya terhadap istimbat atau penggalian dari para ulama. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, sekali lagi jangan heran kalau kita mengikuti berbagai kajian, banyak kajian terkait dengan fikih. Dalam hal ini adalah fikih makanan. Demikian pula kita membuka YouTube, membuka sekarang kan banyak ya, misalnya podcast dari para ulama yang kemudian memberikan sebuah kajian, memberikan sebuah pembahasan terkait dengan fikih. Nah, kemudian terdapat banyak perbedaan, tidak menjadi masalah. Sebagai contoh ya, ini sebagai contoh karena sebetulnya banyak sekali kalau mau diungkapkan bisa jadi sampai ribuan analisa-analisa terkait dengan makanan ini ya, fikih-fikih makanan ini. Contohnya misalnya terkait dengan makan biawak ya, dimana di zaman Rasulullah kan tidak ada biawak. Nah, tetapi yang ada adalah misalnya binatang adhab gitu ya. Ini pakai dohab gitu, seperti itu. Nah, ini kan ada gitu hadisnya. Ketika kemudian sekarang pada akhirnya di sebuah wilayah yang kemudian ada biawak, kan jadi penasaran bagaimana kemudian hukum memakan biawak. Ini para ulama kan memberikan analisanya kan berbeda-beda. Ada yang kemudian membolehkan berdasarkan kepada dalil tadi ya, binatang kebolehan makan adhab gitu, seperti itu. Ada yang kemudian mengatakan tidak boleh berdasarkan misalnya cara tinggal mereka, berdasarkan taringnya, berdasarkan banyaklah ya analisa-analisanya seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi buat Umi nih ya, yang mungkin kita itu masih memiliki banyak sekali istilahnya itu kekurangan. Jangankan untuk menggali hukum ya, itu bukan kapasitas kita. Nah, di dalam menilai saja ya pendapat para ulama kan kita memerlukan juga sebagian dari ilmu alat untuk kemudian kita mengetahui kerojihannya, kekuatannya dan seterusnya. Oleh karena itu bismillah saja kita kemudian membulatkan, mentekadkan untuk mengambil sebuah pendapat, untuk mengikutinya itu berdasarkan ilmu yang kita miliki, berdasarkan kesikohan, kefahaman yang kita miliki. Semoga Allah mengampuni apabila kita kemudian salah di dalam mengikuti atau di dalam mengambil sebuah pendapat. Nah, termasuk di dalam pembahasan kali ini ya, tentu yang akan Umi ketengahkan ini lebih banyak ke mazhab Syafi'i, karena memang mazhab Syafi'i adalah mayoritas yang kemudian diajarkan ya di tengah-tengah kita. Nah, jadi jangan heran kemudian kalau misalnya kita pergi ke misalnya kita pergi ke daerah Afrika, Maroko yang misalnya, atau di sana tuh banyak sekali ya, Maroko, Aljazair dan lain-lain yang banyak menganut mazhab Maliki. Banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam memandang sudut makanan ini ya. Oleh karena itu sekali lagi kita berdoa kepada Allah ya, supaya Allah memahamkan kepada kita dan menjadikan kita menjadi orang yang bijak, cerdas lagi bijak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, sebetulnya hukum asal makanan itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini mengikut kepada hukum
asal benda. Dalam kaidah usul dikenal satu kaidah al-aslu fil a'yan al-ibahah wa taharatu. Asal muasal suatu benda, suatu zat itu adalah mubah dan menyucikan. Demikian juga kaidah usul yang lain yang serupa, al-aslu fil asya, asal muasal suatu benda, al-ibahah adalah mubah, malam yarid, selama tidak ada ad-dalilut tahrimi, dalil yang mengharamkannya. Jadi dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa sebetulnya semua asal muasal sebuah benda itu hukumnya mubah atau halal, selama memang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti sebetulnya jumlah benda, atau dalam pembahasan kita kali ini adalah makanan ya, jumlah makanan yang haram untuk dikonsumsi itu sedikit ya dibandingkan dengan yang dihalalkan oleh Allah. Karena pada dasarnya semua makanan itu halal, semua makanan itu mubah, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Artinya kecuali yang ditunjuk oleh syariat, yang ditetapkan oleh syariat itu haram. Oleh karena itu sebetulnya mudah kemudian untuk kita menghafal, karena yang dihafal itu adalah yang diharamkan. Kalau kemudian kita berbicara tentang makanan, apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, jumlahnya itu bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan. Kalau dikumpulkan ya di list jumlah makanan itu banyak sekali, dari mulai jenisnya, cita rasanya, bentuknya, penampilannya, sumber-sumbernya, cara pembuatannya dan lain itu banyak sekali. Masya Allah ya, ini adalah salah satu karunia dari Allah. Nah, yang kita kemudian harus ingat adalah yang diharamkan, artinya yang diharamkan itu sedikit. Nah ini dari sisi kaidah usul tadi ya, al-aslu fil asya al-ibahah ma lam yarid ad-dalilu tahrimi. Hukum asal suatu benda itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi yang kita ingat adalah dalil yang mengharamkannya saja ya, karena memang jumlahnya terhitung terbatas. Nah kemudian dari sisi nas Al-Quran, jadi kalau tadi adalah kaidah usul, sekarang dari sisi nas Al-Quran, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di dalam bumi. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah ini ada kalimat kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah ya yang terdapat, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang tersaji, apa yang terhampar di bumi ini diperuntukkan untuk manusia, dan dia itu halal bagi kita. Nah tadi ya, kecuali yang diharamkan, kecuali yang ditetapkan oleh nas syariat bahwa itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya, ayat 157, Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Demikian pula di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, dihalalkan bagi binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut semuanya sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang ada di dalam perjalanan. Ini menunjukkan betapa sebetulnya
apa yang kemudian Allah sajikan di bumi, di laut, itu adalah untuk dinikmati oleh manusia. Sehingga kemudian kita simpulkan sekali lagi bahwa sesungguhnya makanan itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah atau halal ya, kecuali yang disebut oleh nas itu haram. Di dalam hadis Ibnu Majah ya, Al-Hakim dan Tirmizi ini itu juga ditekankan ya, ada penekanan bahwa al-halalu ma ahallallahu fi kitabih, katanya begitu ya. Ya, apa saja yang dihalalkan, yang halal itu adalah apa-apa saja yang dihalalkan oleh Allah fi kitabih, di dalam kitabnya, dalam arti Al-Quran ya, dan sunnah tentu. Wal haramu, katanya, dan yang diharamkan itu ma haramallahu fi kitabih, adalah yang diharamkan oleh Allah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, mari kita kupas, mari kita teliti, kemudian kita ingat-ingat, catat kalau perlu, dan betul-betul kita berhati-hati di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makanan apa saja yang kemudian kita harus waspadai untuk kemudian kita hindari, kita jauhi, kita tidak mengkonsumsinya. Kita akan lanjut pada bagian berikutnya ya, terkait dengan makanan yang diharamkan oleh Allah. Berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, ini tentu adalah apa yang diungkap di dalam Al-Quran, yang banyak kemudian ini menjadi rujukan utama para ulama ketika membahas terkait dengan at-ta'am atau makanan ini ya, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 dengan jelas Allah menyatakan apa yang diharamkan bagi kita ya. Saya bacakan, Umi bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitah wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wa natihatu wa ma akala sab'un illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusub. Ini Allah berfirman, diharamkan bagimu, hurrimat 'alaikum al-maitah, bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, katanya, dan yang disembelih atas nama selain Allah, wal munkhaniqah, yang tercekik ya, kemudian wal mawqudah, yang terpukul, wal mutaraddiyah, yang terjatuh ya, wanatihah, yang ditanduk, kemudian wa ma'akala, dan apa-apa yang dimakan as-sabu'u oleh binatang buas, illa ma dzakaitum ya, illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alal nusub. Jadi yang terkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih wa madhubiha 'ala nusub, untuk ansop. Ansop itu berhala yang dipersembahkan untuk berhala. Nah, dari sini, dari Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini ada beberapa jenis yang diharamkan. Pertama adalah bangkai. Bangkai di sini adalah bangkai apapun kecuali yang dihalalkan. Di dalam hadis ya, bahwasanya ada 2 bangkai yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dikonsumsi. Ibu-ibu insya Allah sudah paham ya, yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah itu ya. Jadi di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu dijelaskan uhillat lana, dihalalkan, uhillat. Kalau tadi hurimat, kalau ini uhillat ya. Kebalikan dari haram, tapi ini adalah halal. Uhillat lana, dihalalkan bagi kami, bagi kita, maitatani, katanya ya,
as-samaku yaitu ikan, bangkai ikan, wal jarad dan belalang. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, semua bangkai itu haram. Yang namanya bangkai berarti kan dia sudah mati, tentu yang dimaksud adalah tanpa penyembelihan, ya mati dengan sendirinya. Itu semua haram, semua jenis bangkai itu haram, kecuali yang dua. Jadi kalau ibu-ibu membeli ikannya sudah mati, halal tidak halal. Ibu nemu ikan di pinggir kolam sudah terkapar mati, halal halal. Nah, ibu-ibu menemukan kemarin ya yang sempat viral, ditemukan banyak ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu ya ikan-ikan terdampar di pantai. Boleh nggak kemudian kalau para penduduk itu memakannya? Boleh ya. Bahkan misalnya bangkainya itu sudah 2 hari, sudah 2 hari atau sudah 3 hari, boleh nggak? Boleh, selama kalau memang layak untuk dikonsumsi. Hanya harus kemudian diingat ya, karena Allah memerintahkan ketika kita memakan sesuatu itu bukan hanya sekedar halal yang diperhatikan, tapi juga adalah thayyiban. Thayyiban itu baik ya, dia halal tapi tidak thayyib itu juga sebaiknya dihindari karena akan merusak atau mengganggu kesehatan, tidak baik untuk kesehatan ya. Seperti misalnya ikan yang sudah busuk, makanan-makanan yang sudah kadaluarsa, makanan-makanan yang sudah berjamur, sudah bau, sudah basi, seperti itu artinya tidak thayyib. Sekalipun kalau menurut definisi halal dia halal ya. Nah itu Masya Allah ya, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah itu sudah memberikan panduan yang sangat maslahat sekali sebetulnya untuk kita umat manusia. Jadi silahkan kalau kemudian bangkainya adalah bangkai ikan. Kemudian yang berikutnya belalang juga sama ya. Memang ada gitu yang suka makan belalang, ada ya. Ada, pastinya ada, makanya kemudian diungkapkan di dalam hadis karena memang ada seperti itu ya. Dan Umi pun yang sepengetahuan Umi itu ada yang kemudian memakan atau terbiasa makan belalang. Silakan ibu-ibu makan belalang boleh ya, sekalipun dia sudah menjadi bangkai. Berikutnya yang kedua adalah wadamu atau darah. Setiap darah itu haram untuk dikonsumsi, darah apapun, kecuali yang ditunjukkan oleh syariat. Ada 2 macam darah yang diperkenankan, yaitu al-kabidu wa tuhalu, hati dan limpa. Jadi dari sisi bahasa, dari sisi istilah, ternyata memang hati dan limpa itu memang faktanya terbentuk dari darah ya, artinya dia dikategorikan darah. Nah makanya di dalam nas itu dikatakan ini 2 darah yang dihalalkan, hati dan limpa. Tapi insya Allah kalau kita, karena dengan penamaannya hati dan limpa, kita sudah tidak menganggapnya sebagai darah ya. Nah tapi memang dalam keterangan begitu dikatakan ada 2 bangkai yang diperkenankan dan ada 2 darah yang diperkenankan. Kalau tadi bangkai sudah disebutkan ikan dan belalang. Nah kalau dari darah yaitu hati dan limpa. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, darah apapun kecuali tadi hati dan limpa ya, itu haram dikonsumsi. Misalnya kalau di Sunda, di daerah kita itu dulu ya, mungkin sekarang sudah tidak ada, na'udzubillah ya, kalau masih banyak diperjualbelikan. Itu dikenal namanya marus, yaitu darah yang dibekukan, dibumbui, kemudian dipasak oleh ibu-ibu. Ini mudah-mudahan sudah tidak ada ya, itu haram loh untuk dikonsumsi. Beberapa kali ini diangkat ke pengajian ya, ke materi pengajian. Banyak loh di antara ibu-ibu yang kemudian mengaku bahwa bagaimana hukumnya kalau dulu itu sering mengkonsumsi marus beberapa kali katanya, karena memang dihidangkan sebagai hidangan oleh orang tuanya. Ini zaman dulu, zaman masih belum mengenal kajian-kajian seperti itu ya. Itu adalah dosa. Artinya ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, jelas itu berdosa. Lalu bagaimana kemudian ketika kita ingin membersihkannya, karena kita tahu tadi di awal ya betapa buruknya akibat dari kita mengkonsumsi barang atau makanan yang haram. Nah maka ingat-ingatlah
ingatlah dosa-dosa kita itu ya, karena dulu pernah mengkonsumsi darah, bertobatlah, beristighfar kepada Allah dengan tobat nasuha tentunya, kemudian berhenti, jelas insya Allah kita sudah berhenti, kemudian sertailah tobat kita dengan melakukan banyak kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosa kita, ya, di mana dulu kita makan marus, makan darah ya. Kemudian yang berikutnya adalah daging babi. Ini sudah jelas ya. Walahmul khinzir. Di sini tidak ada perbedaan pendapat, daging babi mau bagian apanya pun ya, daging babi itu haram. Kemudian yang berikutnya adalah wa ma uhilla li ghairillahi bihi, ya, dan apa-apa yang kemudian disembelih atas nama selain Allah. Misalnya dia dengan menyebut berhala ya, dia menyebut selain Allah, atas nama selain Allah. Intinya di sini penyebutannya bukan kepada Allah, atau di dalam kebiasaan orang Islam dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah ini bukan dengan menyebut nama Allah, nah itu nggak boleh ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah binatang yang tercekik, jadi tercekik kemudian dia mati. Nah, berarti di sini si binatang tersebut tidak dimaksudkan untuk disembelih sebetulnya ya, tercekik ya, atau tadi dicekik, tercekik dengan dicekik juga sama saja ya, karena rata-rata kalau mencekik itu adalah ya ada unsur kesengajaan di sana. Demikian pula wal mauqudah, yang terpukul, yang terjatuh. Nah tadi ya yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Nah ini kalau kaitannya dengan tercekik, terpukul, terjatuh, juga ditanduk. Kalau kemudian sayang ya itu misalnya sapi, ayam, atau tadi ya misalnya binatang-binatang unggas yang kemudian nggak sengaja terpukul, tercekik, terjatuh seperti itu, apakah kemudian boleh dikonsumsi? Nah jelas di sini ya tidak boleh. Tidak boleh, kecuali kalau, nah di akhirnya ya, kecuali kalau yang kalian itu sempat menyembelihnya. Artinya menyembelihnya di sini adalah belum mati. Ya artinya kalau tercekiknya mati ya nggak boleh, kalau terpukulnya mati ya nggak boleh. Demikian pula terjatuh, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada ayam keinjek sampai kemudian pincang, nah itu kemudian disembelih ayam itu, artinya benar-benar melalui penyembelihan, maka itu boleh ya. Atau tadi terpukul, terjatuh dan lain-lain ya. Jadi sekali lagi kalau sudah mati itu tidak boleh mengatakan sayang. Intinya apa yang kemudian ditetapkan oleh Nas tidak boleh, maka tidak boleh. Demikian pula yang diharamkan juga adalah yang disembelih untuk berhala. Termasuk yang dimaksud berhala di sini bukan hanya berhala dari sisi patung ya. Nah, misalnya untuk adat-adat kepercayaan yang diperuntukkan untuk sesajen dan lain-lain, itu haram hukumnya untuk dikonsumsi. Semoga kita waspada ya, hati-hati ketika kita menghadapi makanan. Jangan melihat kepada lezatnya, enaknya, laparnya dan lain-lain ya, tapi kita harus pastikan bahwa makanan yang akan kita konsumsi itu halal. Ibu-ibu rahimakumullah, yang berikutnya yang diharamkan adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan binatang. Jadi kalau tadi yang dinyatakan oleh Al-Quran yang menjadi rujukan para ulama, yang paling utama tentunya di Quran Surat Al-Maidah ayat 3 itu ada kaitannya dengan binatang ya, seperti tadi darah, bangkai, daging babi, hewan yang terjatuh, terpukul, itu ada kaitannya, tentu itu adalah binatang. Nah ada juga kemudian yang bukan berasal atau terkategori binatang ya, yaitu yang pertama kali dan sering disebut ini yang pembahasan utama, yaitu masalah khamr, keharaman dari khamr. Ada dalilnya di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amal
lisyaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya katanya yang demikian ya, artinya dengan perbuatan-perbuatan di atas ya, minum khamar dan lain-lain. Di sana dikatakan asyaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Ya, artinya setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu serta menghalangimu dari zikir kepada Allah, wa anis salat, dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka tidakkah ya, apakah engkau tidak ingin berhenti ya, muntahun, berhenti seperti itu ya. Nah, ini dalil ini menunjukkan bahwa khamr itu haram. Nah, selain khamr ya, ada benda-benda juga yang kemudian diharamkan untuk dimakan, walaupun benda tersebut sebetulnya secara muasal benda atau posisi bendanya itu sesuatu yang itu suci ya, sesuatu yang ya suci. Contohnya misalnya kaca gitu ya, atau ada yang makan kaca, ada ya beling-beling seperti itu kan, sebetulnya hukum kaca, status kaca itu kan itu adalah benda yang dia mubah-mubah saja, tapi ketika dikonsumsi, ketika dimakan, nah itu kemudian tidak boleh. Demikian pula apapun benda yang membahayakan untuk dikonsumsi itu menjadi haram. Misalnya apa? Racun. Ya, dijadikannya racun. Ya, misalnya racun. Dalam hal ini misalnya kita suka dengar ya, ada yang orang yang bunuh diri meminum apa itu? Minum apa, Bu? Pokoknya minum cairan-cairan yang sebetulnya cairannya sendiri itu adalah mubah ya, sesuatu yang halal yang boleh digunakan tentu sesuai dengan peruntukannya, tapi kemudian dia dijadikan makanan. Nah, karena itu akan menimbulkan doror, membahayakan dirinya, maka itu tidak boleh. Jadi sesuatu yang akan membahayakan dirinya itu tidak boleh ya untuk dikonsumsi, haram hukumnya. Dan ini bisa dinisbatkan juga kepada benda-benda yang lainnya yang membahayakan. Ini yang poin yang bukan termasuk dengan binatang. Ibu-ibu rahimakumullah, berikutnya ada polemik yang sering kemudian dilontarkan terkait dengan sembelihan ahli kitab. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibah wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Nah, ini pendapatnya khilafiyah. Ada beberapa perbedaan pendapat terkait dengan pernyataan Allah bahwa makanan atau sembelihan orang yang diberi ahli kitab itu halal ya bagi kita. Ya. Kemudian makanan kita juga halal bagi mereka. Ini banyak kemudian diperbincangkan, apakah ahlu kitab yang dimaksud di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 ini adalah ahlu kitab yang kemudian didefinisikan pada hari ini sebagai orang Yahudi dan Nasrani saat ini. Ya, ini terjadi polemik karena sebagian ulama mengatakan bahwa betul ya bahwasanya ayat ini turun menyatakan kehalalan sembelihan dari orang-orang yang diberi ahli kitab. Nah, akan tetapi ahli kitab saat ini itu sudah tidak sesuai lagi, karena ahli kitab yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah ahli kitab yang berpegang teguh kepada
Taurat dan Injil. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi sebagian lagi kemudian berpendapat bahwa pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an itu bersifat mutlak, artinya mutlak itu berlaku hingga akhir zaman, sehingga ahli kitab yang dinyatakan oleh Al-Quran sepanjang zaman pun adalah ahli kitab yang sama dengan masa Rasulullah, dengan masa sekarang. Sehingga kemudian kelompok kedua ini menyatakan bahwa sembelihan ahli kitab itu halal buat dikonsumsi. Seperti itu, karena ahlu kitab yang sekarang atau penganut Yahudi dan Nasrani pun itu adalah ahlu kitab di masa Rasulullah, terlepas dari segala penyelewengannya. Nah, itu adalah dua pendapat terkait dengan makanan yang disembelih oleh ahli kitab. Kita lanjutkan terkait dengan sembelihan ahli kitab. Sekalipun demikian, para ulama yang memperbolehkan untuk memakan sembelihan ahli kitab karena menganggap statusnya halal itu memiliki syarat-syarat yang harus kemudian diperhatikan. Yang pertama, bahwa penyembelihannya atau tata cara penyembelihannya itu harus dilakukan seperti seorang muslim. Artinya apa? Kita tahu di dalam bab penyembelihan atau bab udhiyah, ya contohnya dalam kurban, akikah dan lain-lain. Nah, maka ketika menyembelih binatang itu harus terputus tenggorokannya, kerongkongannya dan urat lehernya. Jadi bukan dengan cara dicekik atau ditembak atau digebuki, apalagi disetrum. Nah, jadi sekali lagi pastikan bahwa cara penyembelihannya pun persis seperti bagaimana yang dipraktikkan oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua, ketika menyembelih, mereka tidak menyebut nama selain Allah. Ya. Jadi ketika menyembelih mereka tidak menyebut nama selain Allah. Ibnu Arabi, seorang ulama salaf, mengatakan bahwa Allah mengharamkan sembelihan yang tidak disebutkan namanya ketika menyembelih, dan Allah mengizinkan sembelihan ahli kitab. Nah, itu. Sehingga di sini harus diperhatikan juga ya, jangan sampai kemudian sembelihan itu menjadi sembelihan untuk selain Allah. Nah, ini nyangkutnya kepada poin yang ketiga. Jadi poin yang ketiga, syarat yang ketiga itu tidak dijadikan sebagai persembahan kepada selain Allah. Ya, misalnya sembelihan ketika perayaan atau sembelihan kepada tempat-tempat keramat mereka, jelas yang seperti ini haram untuk dimakan karena sudah dijadikan sesembahan kepada selain Allah. Kalau tadi yang poin kedua adalah menyebut mereka menyembelih tidak dengan menyebut nama selain Allah, seperti itu ya. Kemudian jadi kesimpulannya di sini bahwasanya makanan yang disembelih ahli kitab itu kemudian halal. Nah, bagaimana kalau kemudian kita tidak mengetahui proses atau tata cara penyembelihannya? Nah, maka sikap terbaik adalah memang yang pertama adalah memastikan kehalalannya dalam arti kesesuaiannya di dalam tata cara penyembelihan. Nah, yang kedua, ya, seandainya kemudian terpaksa kita dihadapkan pada kondisi tidak mungkin mengetahui tata cara penyembelihannya, pendapat mayoritas ulama dalam kalangan ini adalah bahwasanya ketika itu dilakukan di luar ritual ibadah mereka, maka sembelihannya halal. Artinya begini, kalau kita memakannya di luar aktivitas ibadah mereka, dugaan kuat kita itu adalah mereka tidak menjadikan sembelihan itu sebagai sesajian, ya, atau sebagai sesembahan, misalnya pada hari-hari biasa seperti itu ya. Nah, tapi yang ketiga, ini adalah sikap terbaik kita, tentu kita mencari alternatif yang kemudian lebih bisa memastikan bahwa makanan itu adalah halal, ya, atau mengkonsumsi makanan yang lain. Itu terkait dengan sesembelihan ahli kitab.
Ibu-ibu rahimakumullah, sebagian ulama menambahkan terkait dengan binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi selain yang dinyatakan secara eksplisit di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. Jadi ada keterangan hadis yang menambahkan terkait dengan binatang-binatang yang haram dikonsumsi, yaitu yang pertama adalah binatang buas ya yang memiliki taring. Nah ini ya. Kemudian berikutnya juga yang berkuku tajam, burung yang berkuku tajam itu ya. Jadi terkait dengan binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam itu diharamkan. Kemudian yang berikutnya ada juga binatang yang para ulama menyebutnya itu haram untuk dikonsumsi dikarenakan ada keterangan nas menyuruh kita untuk membunuhnya. Jadi haram mengkonsumsi karena ada perintah untuk membunuhnya. Nah apa saja? Nah ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya begini, hadisnya tidak menyuruh atau tidak melarang memakan kalimatnya, tidak melarang mengkonsumsi, tapi perintahnya adalah justru untuk membunuhnya gitu ya. Yaitu apa? Yang pertama ini disebutkan dalam hadis Muslim ya. Dibacakan hadisnya an Aisyah qala Rasulullah, dari Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu katanya, khamsu fawasiqu yuqtalana fil hilli wal haram. Nih, dari Aisyah Rasulullah bersabda ada 5 macam binatang yang jahat ya, yang hendaklah dibunuh ya, fil hilli wal haram, baik itu di tanah halal ataupun di tanah haram. Artinya kalau di tanah halal berarti tanah selain Mekah Madinah ya, kalau tanah haram itu Mekah Madinah. Nah itu dikatakan apa saja, ular ya, kemudian burung gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang. Nah ini ya yang disebutkan di sini apa namanya tuh istilahnya tuh apa ini, binatang-binatang yang di dalam hadis itu ada perintah untuk membunuhnya. Artinya Allah saja menyuruh membunuhnya, masa dimakan? Nah gitu ya Bu ya, masa kemudian dimakan, sehingga kemudian kita tidak boleh memakannya. Ular, burung gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang. Makanya mengerikan ya ibu-ibu rahimakumullah kalau kemudian ada makanan yang terbuat dari daging daging burung gagak tadi ya, daging burung gagak. Kalau burung yang selain gagak boleh. Kemudian juga dari tikus, nauzubillah ya, dari anjing, nauzubillah, seperti itu. Nah jadi ini yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian ada juga ya yang ulama itu menyatakan bahwa tidak boleh dikonsumsi karena kita dilarang membunuhnya. Jadi kalau hadis yang tadi kita disuruh membunuhnya, nah kalau ini justru melarang untuk dibunuh, yaitu apa? Semut, lebah, seperti itu ya. Burung hudhud, burung-burung tertentu. Jadi semut, lebah seperti itu juga tidak boleh untuk dikonsumsi karena kita dilarang membunuhnya. Sebetulnya semut kalau bukan karena terpaksa ya membahayakan, itu tidak boleh kita itu membunuhnya. Suka ingat ya kalau kita ada di makanan ya, kadang-kadang kan kita istilahnya tuh mengambil semut itu dan tidak memindahkan, tapi kemudian ya membunuhnya. Mudah-mudahan tidak berniat untuk membunuh ya ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian juga yang berikutnya, para ulama juga bersepakat bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi binatang karena kondisi binatang tersebut itu adalah menjijikan. Jadi kategorinya kategori menjijikan nih. Jadi yang jijik-jijik itu tidak boleh. Tapi kemudian ada pernyataan dulu ya, sempat ada pembahasan. Gimana kalau yang namanya jijik itu kan sifatnya subjektif. Buat seseorang misalnya, ini jadi ngeri juga ya bacanya, kutu ulat itu menjijikan, tapi bagi sebagian orang misalnya tidak gitu. Nah itu seperti itu. Nah maka kita ambil mafhum yang umum saja. Artinya pada umumnya orang itu jijik dengan ulet misalnya gitu.
jijik dengan kutu seperti itu, sehingga haram untuk kemudian mengkonsumsinya. Walaupun di sini dari sisi dalil tidak eksplisit kemudian haram ya, karena seperti yang tadi ini adalah pendapat ulama berdasarkan kepada keharamannya karena kotor gitu ya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 juga Allah berfirman ya, wa yuharrimu alaihim al-khaba'its tadi ya, dan mengharamkan bagi mereka itu segala yang buruk. Nah, ini jadi artinya yang buruk-buruk itu tidak boleh. Nah, kalau kemudian tadi terkait dengan binatang-binatang yang menjijikan itu juga kan terkategorinya jijik. Nah, dalam perspektif makanan tentu itu adalah buruk. Sehingga ini juga harus diperhatikan. Inilah tambahan dari para ulama yang membahas terkait dengan bab atau ini ya, makanan ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ibu-ibu rahimakumullah untuk kemudian kita perhatikan dari makanan-makanan yang kita konsumsi.